Saya mau Kristiana. Sini saya akan melakukan sharing session mengenai membangun AI dengan Python, Hugging Face, LangChain, dan Ollama yang nantinya akan membuat AI untuk di lokal sistem kita sendiri. Seperti itu. Uh, untuk outline-nya sendiri yang bakal kita bahas, yang pertama itu mengenai pengenalan konsep tentang AI dan LLM. Setelah itu mengenai peran dari Hugging Face itu sendiri. Terus Olama sebagai lokal LLM atau server dari AI itu sendiri dan juga ada LangChain Framework. Terus ada juga teori di balik integrasi AI ekosistem, best practice AI development, case study, dan juga demo. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus paham dulu AI itu apa. Nah, AI sendiri merupakan sebuah subset pertama atau kumpulan dari beberapa metodologi yang dimana metode-metode itu mengenai bagaimana teknologi itu ingin menjadi sebuah manusia, berpikir sebagai manusia seperti itu. Yang dimana di dalamnya itu ada ML atau machine learning, terus ada juga natural language processing atau NLP, deep learning, ada juga large language model atau LLM yang biasa kita lakukan. Dan juga di antara deep learning dan large language model itu ada yang namanya Gen AI atau generative AI yang lebih kompleks dari AI itu sendiri. Itu jadi diibaratkan untuk AI itu bisa dibilang sebagai cangkang luar dari beberapa model teknologi yang ingin teknologi itu bisa berpikir atau berperilaku sebagai manusia. Seperti itu untuk AI landscape bisa dilihat seperti ini untuk diagram Venn. Jadi bisa lebih paham bedanya machine learning, natural language processing, deep learning, Gen AI, dan juga AI. Baik, selanjutnya karena kita tadi lebih spesifik untuk AI itu apa sih? Nah, untuk AI sendiri merupakan seperti yang sebelumnya itu bidang ilmu komputer yang fokusnya itu pada pengembangan sistemnya ini supaya bisa meniru atau melakukan tugas-tugas layaknya manusia yang nantinya itu mencakup dari berbagai teknik seperti tadi ada teknik natural language, terusnya machine learning, terus LLM, dan juga Gen AI itu sendiri seperti itu. Selanjutnya, nah, tadi kan kita udah membahas AI. Nah, dari AI itu ada metodologinya. Nah, salah satu metode yang paling sering kita lihat di sekeliling kita itu LLM. LLM itu apa sih? Large Language Model. Nah, itu merupakan salah satu jenis dari subset dari AI itu yang dirancang itu untuk memproses dan menghasilkan dari bahasa alami supaya nantinya AI dapat membuat kata-kata dari data yang kita berikan seperti itu. Nah, model ini nantinya dilatih dari data-data yang kita kirimkan di database ataupun dataset yang sudah kita kumpulkan. Dan sumbernya itu bisa uh, teks dan buku atau artikel dan yang lainnya seperti itu. Nah, untuk memahami pola bahasa serta konteksnya supaya nantinya si LLM ini atau si teknologi ini bisa membuat bahasa mereka itu sendiri. Nah, LLM juga nantinya dapat menghasilkan sebuah teks yang koheren dan relevan dengan input yang Nah, untuk contohnya sendiri, di sini ada beberapa perbedaan karena AI dan LLM itu berbeda, maka contohnya juga ada beda. Untuk AI ini lebih sering kita ketemui dari beberapa tahun yang lalu ataupun sampai sekarang itu lebih paling sering kita ketahui seperti kalau teman-teman suka atau rekan-rekan suka bermain game itu yang namanya NPC atau musuh ataupun bos itu juga bisa dibilang sebuah AI karena di sana ada beberapa algoritma yang ngebuat si NPC atau musuh itu dapat melakukan tindakannya sesuai aturan yang mereka berikan.
Izin dulu. Oh, baik. Izin dulu ya. Izin pindah ruangan gitu. Pindah ruangan sebentar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nah, baik, mohon maaf, saya lanjutkan. Nah, selain itu yang paling sering kita temui selanjutnya ada search engine, di mana search La engine ilaha yang illallah. paling sering kita gunakan salah satunya itu seperti Google, Yahoo, Bing, dan yang lainnya. Terus ada juga mengenai sosial media contohnya seperti algoritma yang kita lakukan seperti FYP untuk TikTok dan yang lainnya itu juga merupakan salah satu AI yang sudah berhasil diwujudkan. Ada juga seperti pengenalan wajah untuk absensi atau sejenisnya, terus ada juga sidik jari misalkan, uh, virtual assistant seperti Siri atau Google dan yang lainnya juga itu salah satu contoh AI yang paling sering kita temukan. Selanjutnya, untuk LLM sendiri, contohnya seperti apa sih? Nah, untuk LLM, di kehidupan sehari-hari yang paling sering kita temukan yaitu seperti ChatGPT, terusnya Meta AI yang ada di WhatsApp, di Instagram, dan yang lainnya. Terus ada juga Llama untuk yang lokal hostnya, terus Mistral, Copilot, Gema, DeepSeek, dan yang lainnya. Seperti itu untuk AI, untuk LLM. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Hugging Face, yang merupakan itu salah satu kaitan yang paling erat juga dibandingkan yang lainnya saat kita membuat sebuah salah satu platform untuk pembuatan AI yang dimana dia salah satu hal yang paling penting. Nah, di dalam Hugging Face itu ada beberapa metode ataupun file yang paling sering dilakukan. Salah satunya itu pre-trained model, di mana di situ kita akan mengambil model-model yang sudah tersedia atau diberikan oleh teman-teman yang bergelut di AI itu sendiri. Nah, eh, selain itu Hugging Face ini juga dikenal sebagai pusat dari pre-training model atau pra-pelatihannya untuk berbagai tugas AI, terutama di bidang NLP atau Natural Language Processing, di mana beberapa modelnya itu bisa berupa transformer based seperti BERT, GPT, T5 untuk embedding, Roberta, Istibird, dan yang lainnya. Ada juga multilingual model. Untuk multilingual model ini maksudnya lebih ke bagaimana beberapa bahasa itu bisa saling support atau ditranslate dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya tanpa kita harus menyesuaikannya dari data kita sendiri seperti itu. Misalkan SLM, Embed, Paraphrase Multilingual, dan yang lainnya. Terus ada juga model khusus tugasnya seperti text classification, yaitu word-based uncased, text generation, translation, dan yang lainnya. Serta ada juga multimodal. Nah, kalau multimodal ini berupa yang biasanya cuma text to text ataupun text to audio, text yang biasanya text to text, dia bisa berubah ke text to image ataupun text to audio seperti itu. Kan beberapa model yang lainnya di pre-trained model itu sendiri. Nah, untuk kemudahan akses juga di platform Hugging Face ini cukup mudah. Kita bisa berupa mendownload model itu secara langsung kalau kita mau full offline, ataupun bisa langsung melalui internet kalau misalkan untuk resource di training kita lokal kita itu tidak mumpuni seperti itu. Nah, selain itu, platform ini merupakan pusat untuk mencari ataupun model di mana contohnya itu ada Hugging Face Model Hub, yang di mana filenya itu berdasarkan tugas, bahasa, lisensi, atau popularitas yang bisa kita cari. Dan juga Hugging Face ini cukup mudah untuk diintegrasikan dengan library. Misalkan kalau di Python itu bisa melakukan transformer dengan mengimport auto model ataupun auto tokenisasi. Terus keunggulannya untuk pre-trained modelnya itu bisa menghemat waktu, biaya karena tidak perlu melatih dari awal. Jadi kalau kita hanya ingin untuk integrasi seperti chatbot sederhana tanpa harus kita membuat dari awal, Hugging Face ini merupakan salah satu
poin penting dalam pembuatannya. Terusnya adaptasi modelnya itu juga bisa memilih tugas yang spesifik dan juga ada beberapa yang udah di fine tuning juga. Terus komunitasnya terus memperbarui modelnya, jadi eh, selalu up to date gitu. Terus untuk poin fine tuning support, ini Hugging Face juga menyediakan alat dan infrastruktur untuk fine tuning model agar sesuai dengan kebutuhan spesifik pengguna. Misalkan tools untuk fine tuning untuk nge-training API, terus ada juga namanya parameter efisiensi fine tuning seperti LoRa untuk fine tuning dengan sumber daya yang misalkan lokal sistemnya itu tidak terlalu tinggi seperti Llama 2 atau GPT-3 atau auto training untuk otomasi fine tuning tanpa coding. Dan juga untuk infrastruktur fine tuning juga ini bisa dibagi dua, ada yang cloud jika GPU-nya itu tidak mumpuni bisa berupa layanan AWS, GCP ataupun Azure supaya tetap untuk nge-trainingnya itu tetap tinggi ataupun bisa langsung di browsernya menggunakan demo interaktif. Jadi di Hugging Face itu ngasih platform untuk kita melakukan uji coba terlebih dahulu. Selanjutnya juga di sini untuk poin dataset dan evaluation tool itu tidak hanya menyediakan model, tapi juga menyediakan untuk datasetnya dan evaluasi toolsnya untuk melatih model-model AI yang sudah ada atau disediakan. Nah, untuk datasetnya sendiri ada beberapa atau ribuan dataset, contohnya itu Squad, Wikitext, atau untuk yang NLP, terus yang multimodal itu ada Coco, untuk gambar sama teks ada LibreSpex dan yang lainnya. Terus kemudahan aksesnya pun kalau kita menggunakan Python tinggal kita setelah kita install si Sentence Transformer tinggal ambil library dataset dan ngeload dataset tersebut dan masukkan si dataset itu namanya apa seperti itu. Untuk evaluasinya ada namanya library evaluate dari si sentence transformer dan juga benchmark integration. Seperti itu. Terus, nah untuk transform library itu ada dua. Pertama Python library yang memudahkan si Hugging Face ini bisa integrasi dan memudahkan kita juga buat atau melatih model-model itu. Selain itu, beberapa populer model yang sebelumnya sudah saya sebutkan seperti Llama, terusnya DeepSeek, GPT itu sudah tersedia juga di Transformer atau library Transformer sini, Hugging Face ini, seperti itu. Nah, Hugging Face juga bisa disebut sebagai GitHub-nya dunia AI karena hal-hal yang tadi seperti model hub di mana tempatnya berbagi model pre-training atau fine tuning model, misalkan model analisis sentimen dalam bahasa Indonesia ataupun beberapa model-model yang lainnya. Selain itu juga terdapat banyaknya koleksi data di Hugging Face ini mempermudah kita dalam training AI itu sendiri. Misalkan untuk evaluasi seperti ID clickbait untuk deteksi clickbait dalam bahasa Indonesia dan beberapa hal yang dataset yang lainnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Selain itu kalau kita misalkan ingin mencoba-coba di browsernya saja tanpa kita integrasi, kita juga disediakan sebuah space untuk mendemokan aplikasi AI-nya langsung di browser tanpa kita harus melihat untuk GPU dan sejenisnya karena itu langsung cloud, jadi tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Terus terdapat juga beberapa paper-paper terobosan yang dimana itu dibuat atau artikel-artikel itu dibuat oleh komunitasnya. Serta untuk komunitasnya sendiri ini tidak hanya dibatasi beberapa region, tapi seluruh dunia itu atau global mengakses tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan banyak insight-nya di Hugging Face kalau ingin mencari beberapa hal untuk penelitian AI kita sendiri seperti itu. Selanjutnya mengenai server AI lokal, sebenarnya ada beberapa eh,
server lokal seperti LLM Studio, Olama, dan Lokal AI, ataupun Gema untuk dari Google. Nah, di sini saya akan menggunakan Olama saja yang cukup ringan dan cukup mudah untuk digunakan, yang dimana Olama ini sendiri merupakan alat yang dirancang untuk menjalankan model bahasa besar, model large language model secara lokal di perangkat, sehingga dapat memanfaatkan kekuatan model NLP yang cukup canggih ataupun cukup berat yang berbasis cloud. Akan tetapi dia bisa di-download secara lokal, jadi tanpa internet juga bisa seperti itu. Nah, eh, untuk Olama sendiri, dia punya keunggulan yaitu tidak memerlukan koneksi internet. Jadi teman-teman kalau ingin menggunakan Olama sebagai AI servernya, tinggal download model yang diinginkan, misalkan untuk GPT berapa, terus selain itu misalkan mau download DeepSeek ataupun model-model embedding ataupun model-model yang lainnya, teks atau multimodal, coder, dan sejenisnya, kita tinggal download menggunakan Olama Pool, dan setelah kita mendownloadnya, kita bisa langsung mengintegrasi tadi, bisa kostumisasikan secara bebas serta mendukung berbagai model, seperti supaya model yang seharusnya lebih berat oleh Olama ini, dia akan dikompres sedemikian rupa supaya tidak terlalu membebani lokal sistem kita sendiri seperti itu. Selain itu, dia menyediakan API sederhana untuk interaksi dengan modelnya supaya tidak kompleks. Untuk kita membuat AI sederhana, Olama ini salah satu lokal AI yang cukup simple untuk kita gunakan dan untuk kita integrasikan. Nah, untuk arsitekturnya sendiri, ini contoh dari arsitektur AI lokal, misalkan di mana saat kita mengquery atau membuat pertanyaan, dia akan melakukan, sebelum kita melakukan query, ya di sistemnya itu terdapat yang namanya index data dari berupa dokumen, dataset, dan yang lainnya, yang mana nantinya selanjutnya akan di embedding menjadi vektor database, dan setelah menemukan vektor database-nya, kita tinggal melakukan membuat skema dan mencari tahu tentang konteks-konteksnya. Setelah konteksnya ketemu, saat si AI yang kita sudah buat itu dijalankan, pertanyaan tersebut langsung melihat dari sisi konteksnya, sesuai tidak dengan konteks tersebut, ada atau tidak. Setelah sudah ada, kita buat prompt sederhana untuk supaya template-nya itu sesuai apa yang kita inginkan. Dan setelah itu tinggal di-generate oleh si LLM berupa itu Mistral ataupun Gema, DeepSeek, dan yang lainnya, dan nantinya akan memunculkan respon yang kita inginkan seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya mengenai LangChain. Nah, LangChain ini sendiri merupakan sebuah framework dari Python yang open source untuk dirancang itu membangun aplikasi berbasis LLM secara modular. Nah, kenapa kita pakai LangChain? Supaya kita lebih mudah dalam mengintegrasikan antara model yang kita dapatkan, baik itu dari Hugging Face seperti embeddingnya, dan juga menggabungkannya dengan Olama serta database atau dataset yang selalu berubah. Ini LangChain ini merupakan salah satu solusi dalam mempermudah penggabungan beberapa hal tersebut. Eh, eh, Framework LangChain juga merupakan apa ya, menyediakan beberapa komponen seperti prompt template, RAG, dan integrasi tools yang lainnya. Nah, setelah itu komponen utama, nah integrasi ekosistem di sini itu cukup mudah, yang dimana
antara satu Oh, AI dengan model yang lainnya ataupun dia mau dijadikan offline serta perubahan hardware misalnya seperti GPU dan CPU-nya itu sangat sip. mudah dengan integrasi ekosistemnya karena bisa Fikih, menyatukan fikih. beberapa hal. Thank you. Ser- Selain itu untuk komponennya sendiri setelah kita membuat satu AI kita bisa membuat kembali dari komponen itu, misalkan prototipenya udah ada dan kita mau modifikasi. Nah, untuk komponen-komponen yang udah ada ini bisa kita uh, uh, berikan kembali atau misalkan kita gunakan lagi seperti itu. Nah, komponen utamanya itu ada prompt template. Prompt template ini supaya misalkan yang harusnya dari LLM itu bahasanya berupa bahasa Inggris, kita mau coba ubah nantinya menjadi bahasa Indonesia, kita tinggal ubah-ubah di prompt template-nya aja. Ataupun misalkan menambahkan role supaya nanti jawabannya sesuai role yang kita inginkan dan sejenisnya, itu juga di prompt template. Selain itu, eh, Launch juga menyediakan yang namanya agen atau agent, merupakan sebuah entitas yang dapat melakukan tindakan berdasarkan inputan pengguna. Serta ada juga RAG, sebuah yang itu menggabungkan retrieve atau keluaran-keluaran dari dokumen dengan generasi teks ya, prompt atau hasil dari si AI-nya sendiri itu tidak melenceng terlalu jauh dari apa yang kita mau. Seperti peraturan-peraturan sederhana seperti itu untuk RAJ sendiri. Nah, untuk integrasi flow-nya itu, workflow-nya itu seperti pertama kita harus saat ingin membuat AI itu, yang pertama kita harus lakukan itu melihat atau memilih model yang sesuai atau yang kita inginkan dengan mencari tahu spesifikasi dari lokal sistem kita dan juga spesifikasi yang lainnya seperti GPU, CPU, ataupun kemampuan database dan sejenisnya yang memang cocok. Setelah itu yang harus kita lakukan itu melakukan prompt engineering ataupun prompt template-nya supaya konteks yang nanti bakal dijawab oleh si LLM itu sesuai konteksnya, tidak melenceng terlalu jauh gitu. Dan misalkan mau dijadikan chatnya itu berdasarkan template yang sudah kita mau, itu juga salah satu tugas kita sebagai prompt engineering seperti itu. Setelah kita membuat sebuah prompt template-nya, maka kita juga harus membuat pipeline construction-nya, alur dari si AI-nya bagaimana nantinya, seperti itu. Dan setelah kita melakukan pipeline construction, alur dari AI-nya dari mulai ingest datanya, terusnya embedding-nya gimana, modelnya apa, serta hal yang lainnya. Selanjutnya itu kita tinggal deploy dari model AI yang sudah kita lakukan aja. Nah, ini workflow yang misalkan kalau kita ingin ke Gen AI, workflow-nya ini ada beberapa hal yang cukup berbeda. Sebenarnya hampir sama dengan yang AI biasa, cuman di sini ada yang namanya RAG dan ranking. Perbedaannya di situ. Yang pertama data collection ini sama aja kayak ingest data dan juga misalkan datanya misalkan dari database atau dataset yang kurang bersih kita harus lakukan data processing juga, data pre-processing supaya datanya memang benar-benar valid supaya nanti si AI-nya juga tidak salah dalam penginputannya. Setelah itu kita melakukan embedding data supaya data tersebut bisa berubah bentuknya menjadi vektor. Nah, vektor ini yaitu sebuah data yang dimana eh, memudahkan AI dalam melakukan semantic search untuk melihat kemiripannya. Sehingga kalau kita ada typo sedikit dari prompt ataupun perbedaan sedikit dari data yang kita berikan, itu mereka akan melakukan kesamaan dari angka-angka vektor itu. Setelah kita melakukan embedding, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu nge-store si dataset itu atau si data embeddingnya itu kemana, entah itu ke base, vektor database.
berupa DB ataupun berupa MongoDB, Redis, dan yang lainnya yang memiliki atau mensupport vektor database. Selain itu, selanjutnya setelah kita melakukan embedding, nge-store data tersebut, yaitu melakukan query processing untuk memudahkan apa ya, pengambilan data-data yang harus kita ambil gitu, atau prompt engineering-nya di sini, query processing ini. Jadi apa aja yang prioritas utama dari dataset kita untuk diambil dan yang lainnya. Setelah kita melakukan query processing untuk input outputnya, maka supaya lebih tidak terjadinya halusinasi dari dataset yang kita berikan, yaitu melakukan rankingan dan juga RAG. Nah, untuk ranking ini kebanyakan itu tidak ada yang offline sih sebenarnya untuk rankingan. Kebanyakan full online. Tapi kita juga bisa melakukan rankingan dengan beberapa database itu ada yang support rankingan. Jadi tergantung dari database-nya itu sendiri. Untuk rankingan sendiri ini supaya prioritas utama dari data atau konteks yang kita dapatkan dari dataset itu lebih mudah dalam pengambilan outputnya. Misalkan ada beberapa data yang hampir mirip, akan tapi karena di sini melakukan rankingan, jadi kita ambil yang ranking pertamanya aja, yang benar-benar paling miripnya aja gitu. Dari beberapa kolom, misalkan dari kolomnya itu ada nama, terusnya ke genre atau sejenisnya seperti itu. Selanjutnya ada retrieval. Retrieval ini proses dalam output, pengambilan output dari LLM yang supaya bisa diberikan kepada user seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan demo saja untuk lebih mudahnya. Nah, pertama yang akan saya demokan itu berupa chatbot sederhana aja. Yang harus diperlukan itu Python-nya. Teman-teman bisa pakai Python berapa saja, terus olamanya harus sudah terinstall dan juga sudah ngepull model yang kita inginkan. Untuk cek modelnya, kita bisa pakai Olama list. Di sini ada beberapa yang sudah saya pull, contohnya DeepSeek dan Llama 3.2. Nah, kalau misalkan belum, tinggal teman-teman Olama pool dan nama modelnya apa, dan nanti akan di-download oleh si Olama servernya sendiri. Seperti itu. Nah, yang pertama kita ambil library-nya dulu. Misalkan di sini from processing untuk mengimport konteks. Selanjutnya kita nge-import Langchain-nya. Jadi teman-teman harus install Langchain terlebih dahulu dengan pip install Langchain yang community-nya, Langchain community supaya bisa mengambil library ini. Langchain community di sini karena spesifiknya ke Olama, eh, jadi pakai Langchain Olama. Tapi kalau misalkan pakai Langchain community ini lebih sering untuk misalkan kita ngambil modelnya itu dari OpenAI langsung. Jadi biasanya pakai Langchain community seperti itu. Tinggal kita import olamanya, ambil olama yang LLM-nya. Setelah itu kita juga ambil library prompt-nya supaya kita bisa uh, prompting sesuai apa yang kita mau. Tinggal saya prompt template. Ini untuk template dari promptingnya atau prompt supaya memudahkan mengatur dari alur output yang akan diberikan oleh LLM. Dan yang terakhir, ini sebenarnya tidak bebas kalau yang terakhir ini. Ini untuk streaming output aja, supaya kalau misalkan kita nggak pakai ini, nantinya outputnya itu menunggu sampai semua output atau teksnya itu selesai dulu, baru dia akan keluar.
Sedangkan kalau misalkan kita pakai streaming std output, ini dia bakal kata gitu, per huruf atau per kata. Oke, kita buat template-nya dulu. Atau misalnya kalau mau sebelum bikin chatbot, kalau mau cek apakah ah, udah aktif atau belum, bisa melakukan misalkan tinggal model, kita ambil modelnya ini Olama. Nah, modelnya mau apa? Misalkan di sini saya ambil di si versi 2 latest, terus result, model info. Ini buat ngasih tahu tentang ini buat nge-output si LLM-nya, output dari LLM-nya, ngambil output dari LLM-nya. Misalkan di sini ini misalkan tinggal kita print. So, kita running tinggal. Nah, ini jawabannya. Berarti kalau udah ada jawaban seperti ini, untuk olamanya udah berfungsi. Nah, untuk buat chatbot berarti kita perlu tadi tinggal ditambahin chat prompt. Tinggal buat juga kita butuh ini buat simbolik matematika, true aja supaya bisa melakukan simbol itu. Terus kita buat template-nya. Nah, untuk template ini sebenarnya bisa bebas. Misalkan pengen jawabannya nanti bahasa Indonesia. Atau misalnya teman-teman butuh teman curhat atau apa, tinggal dikasih aja di sini keterangannya. Anda adalah apa, misalkan sahabat saya, saya yang penuh emosi ditambahin emosinya. Ini cuma bahasa Indonesia aja, terusnya kita masukkan juga historinya, video, terus supaya tidak lama nunggu seperti tadi, kita pakai callback. Terus ini handler, atau misalkan teman-teman mau tambahin tingkat halusan temperatur. Untuk defaultnya itu kalau nggak salah di 0,5, di 0,5 yang dimana itu setengah kreatif dan setengah enggak seperti itu. Bukan setengah enggak, setengahnya lebih ke faktual. Tapi kalau pengen default aja nggak apa-apa, atau lebih kreatif kita tambahin aja jadi satu seperti itu. Semakin ke satu itu semakin dia kreatif, sedangkan semakin mendekati nol itu dia semakin faktual. Jadi
Kalau konteksnya nggak ada, maka dia nggak bakal ngasih jawaban. Terus kita prompt, untuk promptingnya, set prompt template, ini ngambil dari template di atas supaya jawabannya sama. Terus chain, chain ini supaya nanti output yang dihasilkan itu sesuai dari template-nya, template yang udah dikasih gitu. Karena kalau nggak pakai chain, dia bakal tetap prompt yang sudah kita buat itu tetap nggak bakal keambil oleh si LLM. Nggak mau. Terus untuk misalkan terus-terusan kita buat function, eh, kita buat function di sini di mana kalau konteksnya itu maka print, kalau konteksnya kosong pakai print selamat datang di AI chat. Kita kasih sesuatu, misalkan kalau misalkan exit berarti keluar. Nah, untuk perulangannya supaya terus-terusan, kita sini misalkan usernya itu, oh iya Mas, makasih Mas. Misalkan alah, maaf. Misalkan usernya itu di input, di sini bebas mau user mau nama sendiri atau sejenisnya, maka dia akan lanjut. Sedangkan kalau misalkan user inputnya itu ini sama dengan exit, maka dia bakal selesai. Di sini tinggal print jawaban dari si user. Kalau misalkan print dari jawaban si AI-nya atau kita panggil aja bot, panggil bot, terusnya n. Ini supaya tidak double jawaban, karena kalau udah n nanti bakal double apa ya? Ada double output dari si AI-nya. Habis itu tinggal resolve, jangan lupa chain-nya, print info karena di sini tidak ngeprint si botnya doang dan pengen sesuai template di sini, maka chain info. Oh, terus memasukkan konteksnya, konteksnya apa, tentang apa, seperti itu. Ayo, masukkan konteks serta pertanyaannya dari user input. Setelah itu tinggal di ini buat print pertanyaannya, dan untuk konteksnya itu nanti bakal di print dengan user input. Nah, terusnya untuk AI-nya
Result, ambil dari result. Setelah ini supaya function CTF-nya ini tidak keluar atau berjalan saat dijalankan saja, akan sini saat si program ini dijalankan, yaitu handle observation. Jadi nanti saat kita jalankan, ada yang kurang. Oh iya. Oke. Nah, sekarang kita bertanya kegiatan yang cocok untuk dilakukan di hari Minggu. Ini akan bertanya, akan menjawab, memproses terlebih dahulu, nanti yang bakal dijawab per kata screen. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin cari chatbot sederhana buat tanya-tanya sedikit tentang coding atau sejenisnya, ini bisa juga dilakukan seperti itu. Atau misalkan kesepian pengen cari temen buat curhat atau sejenisnya, itu juga bisa. Jadi tinggal sini kasih aja sebagai apa, itu bisa lah error di user input. User inputnya beda. Oh ini di sini salah. Oh di sini salah. Lupa. Typo. Film yang menarik untuk ditonton bareng keluarga. Nah, kalau teman-teman misalkan di sini pengen diubah role-nya, entah itu jadi dosen, misalkan atau jadi pacar, itu bisa aja. Nanti sesuaiin aja. Intinya yang kita harus sesuaikan itu di bagian template ini, supaya hasilnya ini sesuai apa yang kita mau. Kayak di sini kayak gini. Soalnya kalau kita nggak coba untuk template-nya ini diubah, misalkan bahasa Jepang juga bisa dia nanti bakal hasilnya di sini outputnya bakal bahasa Jepang atau sejenisnya seperti itu. Tuh teman-teman, kalau misalkan mau misalkan kesepian malam atau apa, tinggal ganti aja di sini. Seperti ini. Misalkan nanti dia akan seolah-olah si AI ini bakal menjadi pacar teman-teman gitu, atau misalkan atau sahabat sejenisnya, itu bisa aja. Jadi, intinya yang harus kita ubah-ubah di prompt template ini atau di template si yang nanti bakal AI ini gunakan gitu. Ini hasilnya tadi yang dimana film yang menarik untuk ditonton bareng keluarga. Sini dapat ya, tentunya ada banyak film Cinta dalam Kebisingan, Love Beer, dan yang lain gitu. Oke, ini contoh untuk chatbot sederhana. Selain itu, di sini saya mau coba juga untuk membuat yang namanya, misalkan untuk membaca PDF supaya mempermudah teman-teman ngebaca isi PDF yang banyak seperti itu. Yang pertama itu kita harus install dulu dependensinya seperti Streamlit, terusnya PDF,
Nah, dan yang lainnya itu di install. Oke, sambil menunggu itu kita coba aja di sini import untuk Streamlit. Streamlit ini seperti kita membuat web hosting sederhana di lokal seperti itu. Supaya nantinya tidak di terminal pakainya bukan CLI tapi berupa GUI gitu. Oke, terusnya di sini untuk environment-nya import load. Terusnya kita juga bisa masukin file PDF untuk membaca si PDF-nya itu sendiri. Nah, udah ada nih, kita lihat file PDF. Wah, harusnya udah export PDF. Hmm, nunggu install berarti. Ada belum? Stream udah by PDF. PDF. Ya. Oke, terusnya kita juga jangan lupa launching ini buat nge-splitnya supaya dari PDF itu kita bisa terbaca semuanya. Terus jangan lupa buat embeddingnya kita import sentence transformer. Setelah itu kita juga vektor store-nya. Di sini pakai di memori aja, memori sendiri, jadinya pakai faiz. Atau misalkan kalau mau pakai database yang lain itu bisa juga tinggal diubah aja, ambil library-nya. Layar. Terus jangan lupa LLM-nya kita import lama dan untuk memori and change-nya buat penyimpanan kita import conversation buffer memory dan yang change Iya. untuk change-nya jangan lupa juga buat conservation template-nya change-nya. Yang harus update dulu. Launching.
chain observation apa tadi? Update dulu Pak. Install update in. Nah, harusnya udah ada. Kalau ini aja mungkin observation is conversation that we launching. Coba terus library selanjutnya itu change nggak HTML dan HTML template for CSS for template sama user template. Setelah itu tinggal dev. Kita buat function buat ngambil PDF-nya. PDF teksnya apa? Kalau udah ada tinggal setiap kita buat perulangan untuk setiap PDF-nya. Di mana untuk PDF reader-nya ini. Habis itu kita nge-reader-nya. PDF. Setiap page-nya kita read. Ya, PDF reader dot page. Oh, salah sih. Nice. Nama functionnya untuk PDF reader. Kita lihat per page-nya untuk teks. Kita ekstrak per page-nya. Page of text. Nah, text. Setelah itu nge-return si teksnya. Di situ kita juga buat function untuk chunking-nya. Kenapa kita harus nge-chunking? Karena teks yang terlalu banyak itu setiap kita nge-embed ataupun sejenisnya kan ada tokennya supaya tidak habis saat kita melakukan pencarian.
itu kita harus membaginya ke beberapa bagian seperti itu dari page itu. Misalkan kita bagi per 1.000 kata, setiap 1.000 kata kita potong dan dilanjutkan lagi. Embedding sini kita pakai sentence untuk modelnya yang supaya bisa multibahasa atau multilingual, kita pakai parafrase, parafrase multilingual, multi, multi, ini LM L12 I2. Terus kita vektor store-nya di memori store pakai faiz karena pakai memori di lokalnya tanpa database from text. Nah, ini S-nya kurang. Ambil teks sama dengan teks chunking, di mana embeddingnya sama dengan embedding. Maka di return atau dimasukkan ke vector store. Setelah itu kita buat juga function untuk conversation-nya atau pertanyaan-pertanyaannya. Change vector. Oh, nah, untuk LLM-nya kita pakai Olama. Nah, modelnya itu misalkan pakai Lama 3.2, terus memorinya untuk eh, untuk memorinya pakai conservation, nah, retrieval chain, nah, conservation buffer memori key-nya pakai chat history, return mistakes terus. Setnya true. Setelah itu tinggal conversation chain. Session chain. Nah, kita pakai yang conversation retrieval chain from LLM. Oke, untuk LLM-nya tadi pakai si LLM untuk variabelnya, terusnya retrieval-nya vector store, s retriever sama memorinya, memori, terus baru di return untuk hasilnya.
Setelah itu baru kita handle user inputnya supaya bisa bahasa Indonesia. Dan untuk nanti outputnya juga bahasa Indonesia. Tinggal user question buat app. Jawablah misalkan pertanyaan berikut dalam bahasa Indonesia. Tinggal user pertanyaan, masukin. Setelah itu ngeresponnya pakai Streamlit session conversation. Kita di sini sesuaiin dari questionnya. Ini ngambil dari user pertanyaan bahasa Indonesia. Terus untuk sessionnya, untuk chat history-nya, ambil dari respon Aisyah, respon. Oke, dan untuk perulangannya setiap pesan di kalau misalkan dibagi dua itu sama dengan 0, maka langsung dijawab find ice user template replace, masukin message-nya. Message context content. Terusnya, kalau selain itu maka false. Habis itu baru si botnya atau si AI-nya baru menjawab setelah kita menginputkan pertanyaan. Ini message-nya, kontennya apa aja. Ini berlaku perulangan juga. Maka true. Nah, setelah kita membuat function buat user inputnya, kita tinggal buat function main-nya.
function main ini supaya nantinya bisa melakukan double chat gitu dengan beberapa multiple PDF atau kita bisa terus-terusan bertanya. Tinggal load environment-nya, terusnya tinggal kita set page configuration, nama atau title dari si page-nya mau apa, page title, misalkan di sini saya dengan beberapa PDF. Setelah itu tinggal ikonnya. Di sini kita pakai icon buku aja biar lebih mudah. Baru si botnya nanti bisa. Nah, saat conversation atau percakapan itu nggak di sesinya, maka lanjut ke saat kita bertanya maka lanjut ke conversation, masuk ke si conver. Sedangkan kalau misalkan kita udah selesai atau masuk ke chat history, chat history, chat, 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 copy aja. Either misalkan sih chat punya banyak PDF tambang buku, terusnya user question. Nah, ini sama. Oh, baik, makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oh, Duanya, Mas. oh, iya benar.
Ya, user sama dengan sttext as mengenai dokumen. Jika user pertanyaannya harus di-handle, terinput, di situ masuk headernya PDF-nya tinggal st file upload. Ini buat file uploadnya di mana tempat file uploadnya. Ini buat bisa lebih dari satu file upload sehingga nggak cuma satu aja kalau mau sekalian biar nggak nunggu lama gitu. Ini buttonnya, ini buat processingnya, buat loadingnya gitu. Raw text-nya untuk teks dari awalnya, teks dari PDF-nya langsung ya PDF text, PDF doc. Setelah itu untuk chunking-nya ya chunks. Ah, chunking-nya belum ternyata. Buat chunking-nya belum. So, kan kita buat fungsi function buat nge-chunkingnya dulu berarti text text splitter di sini. Sama dengan untuk karakternya di split per karakternya. Habis itu pembandingnya atau penghalangnya itu dari spasi ya garis baru. Untuk chunk size-nya itu 1000 karakter dan overlap-nya kalau misalkan ada penimpaan eh, teks itu ada di 100-200 teks aja biar nggak terlalu jauh pengambilan ulangnya. Line function-nya len, terus chunking-nya berarti text splitter split text ini dari teks
yang dihasilkan chunks. Oke, ke bawah lagi, get text chunk seperti ini dari si atau text. Setelah itu tinggal di vektor store, ini ambil dari get vector store, dari text chunking kita masukkan, tinggal masukkan ke vector store. Kalau udah di chunking, setelah itu tinggal masuk ke conversation atau chatnya. Kalau semuanya sudah. Chain vektor dari vektor store yang sudah kita masukkan. Tinggal kita pakai fungsi main. Jangan lupa supaya function-function ini bakal muncul kalau pas lebih muncul pas di jalanin saja, tinggal main. Nah, untuk menjalankan ini kita pakai Streamlit, terus running nama ada yang salah, get text. Oh, lupa. Oke. Run AI berarti kita ini ya, guys, copy paste. Coba langsung PDF itu. Jadi oke, tinggal streamlit run pdf pdf reader.python. Ini misalkan karena pertama kali hmm, salah di handle user input, handle user. Bahasa Indonesia yang sangat bijak, benar, store.
non-type. Coba ulang. Jadi lagi. Salah non-type object. Non-type object. Salah di Oke, sebentar, mohon maaf, sebentar. Ntar saya coba ulang. Saya lihat dokumentasi dulu. Coba saya searching lagi, bentar. Jadi, stream PDF. Oh, masih. Ah, oh, belum di-save. Nah, nanti kayak gini, kurang lebih. Tinggal kita masukin aja. Akan file-nya di sini. Nah, kalau udah sebentar, saya coba cari-cari filenya dulu yang lebih enak buat dijadiin contoh. Mana ya? Saya coba ini dulu untuk file contoh.
Saya coba cari yang lumayan sedikit mungkin. Um, um, Mohon maaf, sebentar ada kendala buat download filenya. Oke, bentar sinyalnya. Saya kurang lebih itu tinggal kita masukin contoh file. Oke, bentar saya saving lagi. Oke, misalkan di sini kita nah ini tinggal kita proses. Nanti tunggu. Kalau di sini karena pakainya CPU karena default dia akan cukup lama. Sedangkan kalau misalkan pengen cepet, sebenarnya bisa pakai yang namanya CPU aja pas embedding, proses embedding supaya pas proses ini, pas saat proses ini dia prosesnya cukup cepat seperti itu tuh rekan-rekan. Jadi kalau mau pakai GPU, aduh, file CPU-nya belum. Nah, kita harus download dulu ternyata GPU. Oke, graphic install files, file CPU aja dulu. Ada kendala ternyata harus belum terdownload untuk CPU-nya. Coba kita ulang. Streamlit run df reader Python. Coba sudah bisa belum? Kalau itu berarti kita harus gunakan CPU. Tapi biasanya kalau emang nggak ada GPU bisa langsung sih pas embedding. Kalau misalkan di sini kita mau pakai GPU berarti tinggal tambahkan library torch, terus di bagian embedding yaitu get conversation chain, vector store di sini kita pakai device berarti di atasnya device sama dengan MPS karena atau biasanya kalau untuk sudah pakainya sudah berarti backend MPS is available. Kalau misalkan ada dia pakai MPS atau GPU, kalau nggak ada ya pakai CPU gitu. Coba ini udah. Oke, sepertinya udah. Misalkan di sini saya tanya apa itu machine learning. Nanti dia akan proses, ngerunning. Ini juga cukup lama karena tadi pakainya Vice CPU. Nah, kita nanti bandingkan, misalkan coba kita buka mana dari oh ini untuk PDF-nya. Kita cari serupa untuk yang namanya machine learning itu ada di machine learning. Kita bandingkan pengertiannya apakah sama atau enggak. Sini agak lama seperti yang tadi karena oleh CPU. Kalau misalkan CPU di sini tinggal ubah bagian di sini, terusnya embeddingnya sama dengan sensor honor, terusnya di sini kita
Nah, model name ditambah model quarks. Nice. Berarti nggak usah. Model quarks. Yaitu dari device. Device. Ininya device. Ini. Kalau misalkan pakainya GPU nanti di embeddingnya. Nah, konteks yang kamu berikan, machine learning now dari semua. Nah, sepertinya ada masalah di bagian embeddingnya. Karena agak berbeda. Mungkin karena berarti yang harus diperbaiki itu bagian sininya aja mungkin. Karena tadi dia kenapa tetap bisa ngasih teks ya karena untuk si DeepL DeepL untuk si lamanya sendiri ini udah mudah ada suaranya. Ah, iya, iya Kak. Udah mudah. Enggak, tes tes. Ada Pak. Oh, maaf tadi ada. Coba kita ulangi misalkan itu artificial intelligence. Misalkan di sini artificial intelligence atau AI. Soalnya ini harus install ini juga berarti install coach supaya bisa oke. Nah, yang bikin lama biasanya ya di sini aja sih. Jadi teman-teman kalau misalkan udah buat kayak gini tinggal mempermudah supaya misalkan punya buku bacaan yang banyak yang pengen cepet di salah satunya aja, dia bakal langsung menjawab. Ah, berarti ada kesalahan di bagian pengambilan informasi. Harus dicoba ulang. Coba. Nah, mungkin teman-teman kalau rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya bisa dipersilakan karena ini udah selesai juga sih untuk materi dan demonya. Kurang lebih seperti ini. Cuman ini tadi ada kesalahan di bagian embeddingnya aja. Ada yang mau bertanya bisa langsung ataupun lewat chat. Oh ya, untuk environment-nya sendiri sebenarnya untuk Python ada beberapa, ada tiga, itu Anaconda, Miniconda, atau pun dari Python itu sendiri. Perbedaannya kalau untuk Anaconda dia lebih lengkap, tapi size-nya itu lebih gede, sedangkan untuk Miniconda dia mirip Python biasa, tapi dia lebih fleksibel karena bisa ngambil dari program bahasa pemrograman yang lainnya. Jika ingin integrasi antar bahasa pemrograman, sedangkan kalau Python environment atau VANV biasanya dia hanya di Python-nya aja. Jadi kalau misalkan untuk eh, apa namanya untuk diintegrasikan dengan bahasa yang lain itu dia nggak bisa kalau misalkan hanya menggunakan virtual environment di Python-nya saja seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi teman-teman bisa coba-coba aja untuk bagian
torchnya dari. Mungkin sekian aja dari teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Kurang lebih seperti itu sih untuk teman-teman misalkan mau coba-coba untuk AI sejenisnya itu AI ini jadi mempermudah kita supaya memanfaatkan misalkan kita kesulitan sebagai asisten kita seperti itu. Jadi untuk kesimpulan yang bisa saya berikan untuk pembelajaran ini mengenai AI itu bahwa untuk use case-nya sendiri bisa teman-teman explore lagi mengenai misalkan explore sendiri tentang dokumen QA yaitu sistem otomatis dari PDF yang seperti tadi ataupun AI coding assistant yaitu generasi code sama debugging, tinggal teman-teman atau rekan-rekan ini aja pilih modelnya seperti SEL coder ataupun misalkan DeepSeek coder dan sejenisnya, juga bisa melakukan analisis data ataupun multimodal apps yaitu gabungan teks, gambar, audio dan sejenisnya, serta untuk dev presisnya bisa yang harus di teman-teman perhatiin itu pertama optimasi performa dari batch processingnya, misalkan teksnya berarti harus chunking, catch embeddingnya untuk mengurangi beban komputasi, jadi kita harus melihat search-nya, terus keamanannya untuk memperhatikan prompt injection. Eh, tapi kalau udah menggunakan lama, seharusnya untuk data-data sensitif lebih aman dibandingkan kita menggunakan model-model yang harus punya API token seperti Open API, Open API, Open AI atau sejenisnya. Gitu. Terus untuk kita juga harus mengevaluasi modelnya dengan metrik atau BLEU, ROG, dan kualitas embedding teksnya, serta framework evaluasi atau Langchain evaluation gitu. Dan untuk tantangan sama solusinya menambahkan temperatur, karena untuk yang awal itu temperaturnya di 0,5, sedangkan paling cocok itu biasanya di 0,3, itu udah halusinasinya udah cukup sedikit, serta latensi dari modelnya. Mungkin seperti itu teman-teman. Kan, terima kasih atas waktunya. Vicky sebentar, Mohon Mas Henry maaf. raise hand. Gimana? Boleh mau nanya? Oh iya, Mas Silakan Mas Henry. gimana Mas? Nanya dong, Mas Vicky. Ya, gimana? Tadi pada saat proses wedding kan tadi ada bilang nggak berhasil ya. Itu gimana kita monitoring proses wedding kita itu berhasil berjalan pada saat kita melakukan line chain pas embedding ini? Ya, oke. Sebenarnya lebih enaknya ini kan karena pertama tadi vektor store-nya itu dimasukin ke memori sementara di komputer gitu, Mas. Jadi kita agak susah buat ngelihat apakah embedding-nya itu berhasil atau enggak. Terus kalau misalnya sebenarnya yang paling enak itu yang gitu, Mas. Oh, Misalkan ke Redis atau mau DB, nah kita bisa ngecek di sana. Kalau udah berhasil biasanya datanya masuk, jadi ada skemanya, ada nggak bisa tadi nggak ada sih. Nantinya berupa tabel gitu, Mas. Misalkan di Redis nanti ada ID-nya, di situ nanti ada dua kolom, yang satu kolom dari teksnya, misalkan dari 1.000 teks berarti ada 1.000 teks di situ. Terus yang di bawahnya vektor database-nya atau embedding-nya. Nah, dari situ kita tahu nih berhasil atau enggaknya.
kalau misalkan tetap aneh kayak tadi, nggak menemukan, berarti ada yang salah di prompt-nya, Oh, oke, promnya kurang promptingnya. tepat atau itu ya berarti. Ya, di promptingnya ada dua hal itu sebenarnya yang krusial dalam pembuatannya. Oke, Hmm. rekomen rekomen store vektor DB yang biasa umum digunakan PromaDB atau MongoDB atau ada DB Eh, yang lain? Mungkin tiga yang paling sering digunain itu sebenarnya yang paling sering itu Elasticsearch, Mas. Tapi kalau Oh, oke. misalkan Mas sudah terbiasa sama MongoDB, itu juga sekarang kalau nggak salah MongoDB terbaru itu udah support untuk vector database. Dan kalau misalkan yang mau paling cepat selain Elasticsearch itu di Redis ya, Mas. Redis database. Tapi pakainya Mas download Oh, yang Redis. Redis Oke. Stack. Redis Stack. Redis Stack kalau Redis Redis tab. biasa dia nggak support vektor Oh, kalau Redis biasa Mas. Mungkin itu sih Mas. Gimana Mas? Ada lagi? oke. Tadi kan kita nentuin ya, di terhadap model apa yang kita gunakan ya, kalau nggak salah tadi ya, Ya. pasti setup di awal. Kalau kita Hmm. mau define ngegabungin dua model, bisa gak ya? Mungkin ngegabungin dua modelnya lebih kalau model LLM-nya nggak memungkinan Mas. Gimana, Tapi gimana? bisanya untuk LLM-nya sendiri itu tidak bisa memungkinkan jadi dua jadi satu. Paling kalau mau kita buat LLM sendiri, tapi LLM kita itu base-nya itu dari LLM yang udah jadi. Misalkan kayak DeepSeek. DeepSeek sendiri kan Mhm. dia LLM Cina. utamanya awalnya dari Qwen kan. Iya, betul. Qwen. Nah, dari Qwen itu dia di fine tuning. Setelah itu mungkin ditambahin beberapa dataset dan model paling yang bisa digabungin itu di model embeddingnya aja, Mas. I see. I see. Itu sih. Tapi sebisa mungkin kalau bisa satu model tapi kita fine tuning sebagus mungkin. Berarti mainnya di RAG-nya itu, Mas. Hmm, RAG prompting engineering-nya atau prompt template-nya sama di rankingannya, Mas. Supaya iya. lebih bagus. Nah, soalnya kalau itu kita harus ngetrain ulang lagi ya. Iya, Mas. Benar. Paling nge-trainingnya di dataset tambahannya. Mm-mm. Itu supaya memang benar-benar sesuai. Kayak sekarang itu kan kalau kita lihat trennya itu kan, wah, banyak banget ya model ya. Ada model ini punyanya Meta ya kan, punyanya OpenAI, terus yang Ya. baru lah, yang baru yang lagi rame sekarang DeepSeek yang punyanya uh, China itu sendiri. Nah, saking banyaknya itu kan akhirnya kita jadi harus pakai yang mana nih yang cocok kayak gitu kan. Betul gak Mhm. sih gitu kan? Ya sih. Ini kita Mungkin harus gunakan yang penentuan apa nih gitu. baik Mas. Mungkin menurut saya buat penentuan model yang mana cocoknya, yang pertama kita harus lihat dari beberapa ini kan kadang ada beberapa artikel yang ngebandingin satu dengan yang lainnya. Nah, kadang di beberapa model itu ada yang benar-benar bagusnya di matematikanya nih dan itu cocok Betul. buat banyak perhitungan. Nah, berarti kita ngambil itu. Jadi intinya kita harus tahu dulu AI yang mau kita kembangkan itu fokusnya kemana. Habis itu dari situ baru kita tentuin model yang cocoknya dari penelitian-penelitian atau hasil kefaktualan dari si data model itu, Mas. Kecuali kalau kitanya mau ke eh, apa ya, lebih kreatif. Maksudnya kata-kata kreatif yang lebih ke ide atau apa mungkin itu sebenarnya yang mana aja bebas sih Mas. Tapi kalau untuk faktual itu memang harus benar-benar diperhatiin gitu datanya biar nggak terlalu halusinasi sih. Oke, paham. So far, Oke. untuk keterbatasan melencengnya ini sendiri, gimana ya dia terhadap integrasinya? Selama ini paling di ini aja kadang beberapa model
itu agak sulit buat diintegrasin sih, kayak sama ini sih, kebanyakan kan Langchain itu walaupun bisa offline, dia resource-nya lumayan gede gitu Mas. Hmm. Ngapain di resource itu aja sih. Sama ada beberapa apa ya, kayak si lain-nya itu nggak bisa kayak indexing atau RAG yang lebih komplit gitu. Karena kan dia cuman RAG-nya ya RAG sederhana sih, lebih ke few shot gitu. Jadi cuman untuk yang lebih kompleks, kalau Langchain ini mungkin lebih ke kalau kita membuat AI sederhana gitu Mas. Tapi kalau Oh, misalkan buat AI kompleks kayak pengen niru ChatGPT atau Meta, nah itu mungkin kita harus ada tambahan framework itu, misalkan kayak Llama Index atau beberapa kayak Fana AI gitu, gitu sih Mas. Tapi kalau so far kalau misalnya kita buat belajar, eh, si LangChain ini eh, membantu banget sih buat pemula kayak seperti kita gitu. oke. Terus ini kan terkait dengan RAB-nya sendiri ya. Tadi kan ada input file kalau nggak salah ya PDF, kita istilahnya tuh kita ngetrain model tersebut dengan data yang kita udah Ya. kasih gitu kan istilahnya. Berarti kalau pada saat Mm. dia kita nge-prompt, dia akan lihat dari data yang kita kasih dulu, baru dia ambil dari model atau dari model dulu ke data yang kita kasih ya. Oh, oh, maaf, berarti ini tuh gini, untuk pengambilan ini berarti lebih ke pengambilan outputnya atau gimana Mas? Iya betul, data yang dikasih sama model itu kan tadi kan kita kan integrasi LangChain tuh tadi. Kalau lihat dari Hmm. ituannya kan bagiannya. Eh, Nah, terus pada saat kita Kerja. nge-prompt data yang akan di apa namanya yang akan kita terima atau outputnya itu adalah sebenarnya itu harusnya data dari eh, apa namanya dari yang data yang kita udah kasih tadi yang PDF itu atau sebenarnya dia dia selayaknya model ya karena kita menggunakan tadi modelnya Mistral atau itu atau DeepSeek ya balikan dari modelnya tersebut gitu. Eh, Sebenarnya tergantung dari prompt template ini Mas. Hmm, Ya, misalkan bentar. Ay, mana ya? ada konfliknya ini. Nah, pertama itu tergantung di prompt template ini. Kalau kita nggak menggunakan prompt template ini, otomatis dia ngambilnya langsung dari LLM-nya dulu, baru Oh, tambahan dari yang lain. Sedangkan kalau kita buat prompt template ini, dia bakal nyesuaiin dari konteks ini. Konteks ini dari mana? hmm, Dari embedding kita, data yang kita masukkan gitu, konteksnya. Jadi konteks kalau udah kita buat ini, contohnya mungkin, bentar. Hmm, nah, misalkan di sini prompt, dia bakal ngelihat konteksnya itu apa dulu. Nah, konteksnya di sini misalkan ngambil dari nama, deskripsi, dan sejenisnya. Habis itu baru, kalau ada di konteks hmm, itu, dia bakal ngambil dari konteks itu dulu. Kalau nggak ada, baru dia bakal eh, nyari dari jawaban model. yang Ah, mirip-mirip relevan dari internet, dari database dia sendiri gitu, Mas. Soalnya untuk model-model yang udah ada kan iya, kayak ChatGPT, terusnya Meta, Mistral itu kan bisa dibilang dia LLM-nya lebih ke Gen AI mm-mm, kan Mas. Jadi dia udah punya jawabannya mm-mm, sendiri. Tapi kalau dengan konteks, dia bakal mempersempit jawaban yang luas itu tergantung dari dataset yang udah dikasih gitu Mas. iya. Walaupun ada tambahannya. Tapi kalau misalnya benar-benar pengen template sesuai apa yang mau kita outputnya seperti ini, berarti nanti ada tambahan RAG lagi gitu Mas. Oke. Satu lagi Mas terakhir. Berarti data Oke. yang kita
kasih atau dataset yang kita berikan itu, dengan kata lain tuh kualitas datanya itu harus bagus juga dong ya, berarti ya dengan kayak gitu ya. Iya, benar Mas. Soalnya kan vektor database itu dia ngambil semua konteks atau item yang ada Hmm. di bentar. Misalkan di sini ada tambahan eh, artificial strip intelligence. Dia kan walaupun beda satu karakter, eh, walaupun nyari kemiripan, takutnya LLM ini kan dia masih berupa robot gitu. Dia nggak bisa ngeklasifikasikan hal-hal yang berbeda. Mungkin vektornya nanti akan beda lumayan jauh gitu. Nah, di situ itu jadi memakan resource di si apa ya, pencarian kitanya GPU-nya misalkan itu bakal lebih gede gitu Mas buat memproses satu karakter itu walaupun satu karakter dijadiin vektor gitu. Walaupun memang nanti bakal ketemu tapi prosesnya bakal lebih lama gitu Mas. Dan bisa jadi terjadinya halusinasi itu juga gitu Mas. Makanya data set yang kita berikan itu benar-benar harus apa ya, cleanse kalau misalkan bentuknya teks atau misalkan kalau PDF ya kalau bisa ngambilnya PDF-nya yang sesuai gitu. Misalkan bahasa Indonesia berarti bahasa Indonesia lagi gitu. Karena kalau misalkan berbeda bahasa takutnya ya ada apa ya? Kalau kita sebagai manusia kan bisa miskomunikasi itu juga bisa terjadi gitu Mas. Oke, thank you, Mas. Oke, terima Oke, kasih sekali. Mas. Oke, makasih teman-teman untuk waktunya. Mohon maaf jika ada Mau tanya kesalahan. dong, Mas? Oh iya gimana? Nambah. Boleh, boleh, boleh. Ini kan ini Mas tester nih. Ya, Nah ini harusnya bisa diimplement di kita sebagai tester ya, harusnya untuk validasi yang tadi kan contohnya yang PDF itu ya. iya, Nah, harusnya picture juga support juga ya, harus analisa hasil screenshotan kita gitu ya. iya bisa Mas. Jadi tergantung dari pemilihan modelnya gitu Mas. Kan seperti sebelumnya dijelasin ada beberapa model kayak model text to image, text to VL atau text to video itu bisa. Jadi tergantung kita dalam pemilihan model pre-train modelnya ini. Jadi bisa aja Mas kita misalkan buat nge-testing nih gambarnya sesuai atau enggak atau misalkan testing aplikasi bisa. Jadi tergantung kitanya memanfaatkan si LLM-nya sama gimana kita mengelola datasetnya karena kalau datasetnya kurang misalkan cuma punya 100 data itu malah jelek buat si AI yang nantinya bakal lebih rancu sulit buat klasifikasi gitu Mas. Gitu sih Oke, Mas. tapi oke itu tuh yang feature ya. Kalau misalnya kita kan misalnya ngetes tuh aplikasinya langsung bisa sih, nggak sih yang lama ini interaksi dengan apanya aplikasinya gitu atau kita kasih bet atau apa gitu, kayak kurang paham. Bisa Kalau nggak sih ada kayak gitu? langsung integrasi langsungnya buat ngetes aplikasinya atau gimana Mas? Iya betul, ke aplikasinya. Apakah Kalau lama atau apa ada yang lain? mungkin lebih ke output dari aplikasinya sih Mas yang kemungkinan bisa Yang tadi ya, dites berarti karena hasil testingnya iya dianalisa. iya jadi kita kasih output yang valid apa aja habis itu cari juga output yang nggak validnya nanti tinggal diklasifikasi aja gitu Mas. Kalau langsung ke aplikasinya saya belum pernah dengar sih bisa enggaknya gitu. Bisa pas. Thank you, thank you. Oke, masih. Ada lagi sebelum kita akhiri yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada, terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan tadi error ataupun lama dalam demonya. Mohon maaf.
Dan misalkan teman-teman atau rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, bisa tanya aja ataupun berdiskusi, gak apa-apa. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Mas Waalaikumsalam kasih, Vicky dan warahmatullahi Terima teman-teman kasih Mas Vicky. Vicky. wabarakatuh. partisipasi Terima kalian. kasih Mas Terima kasih Fikri. teman-teman semuanya. Alhamdulillah.